Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, NIM 2003 0150 1056 kelas PJKRD MK Motorik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang yang pertama, yaitu pada dasarnya proses umpan balik tercakup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahraga. Umpan balik digambarkan sebagai bagian dari output atau respon yang berfungsi sebagai masukan untuk penampilan sebagai input. Konsep tentang umpan balik digambarkan seperti pada gambar 2. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Informasi tersebut sangat penting bagi siswa atau atlet untuk mengetahui seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan dengan tahu tingkat kesempurnaan gerakan yang dilakukan, sekaligus akan diketahui kekurangannya. Dengan demikian, siswa atau atlet tersebut akan menjadi tahu perbaikan apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan gerakan yang salah dan telah dilakukan. 1. Klasifikasi umpan balik. Suasana mengajar maupun melatih, maka diperlukan adanya klasifikasi umpan balik. Schmidt 1988 memberikan klasifikasi umpan balik sebagai pada gambar. Kita menyadari bahwa tidak semua informasi berkaitan langsung dengan hasil atau pelaksanaan motorik. Oleh karena itu, ada informasi yang relevan dan tidak relevan. 1. Umpan balik intrinsik, yaitu seorang akan diperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu. 2. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi intrinsik sebagian diantaranya berupa informasi verbal seperti catatan waktu dalam waktu detik untuk pelari dan perenang, atau nilai seri 10 untuk persenam dan 10-100 untuk peloncat indah. Seorang peloncat indah dengan nilai 45 misalnya akan dapat mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan digolongkan jelek. 2. Pengetahuan tentang hasil. Di sini pengetahuan tentang hasil pH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkap secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Bagi seorang guru atau pelatih, pengetahuan tentang penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik. 4. Fungsi umpan balik. Sebagai besar para ahli sepakat bahwa manajemen umpan balik yang baik akan memperlancar proses belajar. Belajar motivator. Informasi tentang hasil dan informasi tentang penampilan dapat memainkan peranan penting sebagai pendorong yang kuat untuk melaksanakan kegiatan. Slide ke-9B sebagai bimbingan. Umpan balik dapat berfungsi sebagai bimbingan bagi siswa atlet berdasarkan informasi yang masuk akan diketahui gerakan yang benar dan yang salah. Gerakan-gerakan yang salah itulah yang perlu diperbaiki dan dibenarkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hasil berfungsi sebagai pengarah mengenai apa yang harus dilakukan pada langkah berikutnya untuk penyempurnaan. Hasil terakhir adalah pengetahuan tentang hasil pH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan tentang penampilan PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan sebagai pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.